ada yang kafir kufrun duna kufrin, yakni kufur asgar, kafir kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini yang tidak dipahami oleh ahli bid'ah dari Khawarij dan anak cucunya sampai pada hari ini. Karena itu ketika mereka melihat di sebagian negeri-negeri Islam yang sebagiannya tidak berhukum dengan hukum Allah, langsung mereka katakan negeri itu adalah negeri kafir, Indonesia adalah negeri kafir, Malaysia adalah negeri kafir, ini negeri kafir, ini negeri kafir, seterusnya. Karena mereka melihat bahwa sebagian dari negeri-negeri itu pada sebagian masalah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka langsung mengkafirkan. Dalil mereka apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Lihat tafsir dari ahli bid'ah, dari Khawarij dan lain-lain. Silahkan saudara-saudara membuka kitab-kitab tafsir, kitab keterangan para ulama yang berjalan di atas manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, bukan yang berjalan di atas manhaj Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan yang sepaham dengan mereka dari zaman ke zaman, di timur dan di barat bumi sampai pada hari ini. Bukan. Adapun para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dan seperti Abdullah bin Abbas dan murid-murid menafsirkan apa? Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Dan Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mu'minin fil hadis di kitab sahihnya di bagian Kitabul Iman memberikan bab kufrun duna kufrin, yakni tidak semua yang dikatakan oleh syari' pembuat syariat kufur dia keluar dari Islam. Tidak, ada kafir yang keluar dari Islam kufur akbar, ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam kufur asghar. Apabila dia menolak hukum Allah, dia membenci hukum Allah, dia mengatakan bahwa boleh berhukum dengan hukum Allah, boleh juga dengan ini, seimbang, sama, tidak ada perbedaan, bahkan mungkin melebihkan hukum manusia dari hukum Allah, yakni yang intinya dia menghalalkan dengan hatinya, berhukum dengan hukum selain dari hukum Allah, maka dia keluar dari Islam. Apabila tidak dan dia mengakui bahwa ini hukum Allah dan wajib bagi manusia berhukum dengan hukum Allah, tetapi karena hawanya, hawa nafsunya, atau karena sebab-sebab yang lain, walhal dia mengakui dan dia tidak menghalalkan berhukum dengan hukum selain dari hukum Allah, maka dia tidak keluar dari Islam. Dia tidak keluar dari Islam. Sama seperti orang yang berzina. Karena itu Khawarij mengatakan orang yang berzina dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia keluar dari Islam. Orang yang berzina dosa. Kalau dia menghalalkan zina, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak menghalalkan zina, maka dia tidak keluar dari Islam, walaupun dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini pemahaman yang dari Khawarij dan orang-orang yang mengikuti madhabnya dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Karena itu mereka mengatakan ini negeri kufur. Orang-orang yang sangat bodoh. Kalau dikatakan Indonesia ini negeri kafir, apakah negeri ini yang dikatakan? Tidak, tentu orangnya. Ini salah satu dari sekian banyak tafsir sahabat dengan tafsir Khawarij. Karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi. Barang siapa yang berpaling dari mazhab sahabat dan tafsir mereka, maka dia telah melakukan kesalahan, bal mubtadi'. Satu dari sekian banyak. Baru satu ayat saja salah dalam menafsirkannya dan tidak mengikuti ilmunya para sahabat, manhaj mereka, pemahaman mereka dalam memahami Islam secara keseluruhan dan Al-Quran secara khusus, maka telah menimbulkan kerusakan yang besar pada hamba dan negeri-negeri. Kerusakan yang sangat besar sekali. Baru
Bagaimana dengan ajaran Islam? Sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin. Karena kaum muslimin ini tidak bertindak apa-apa, seolah-olah mereka reda, maka mereka pun termasuk kafir. Allahu Akbar. Baru satu ayat, wa man lam yakum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Atas bagi kita keutamaan, ketinggian, kehormatan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu benarlah kata Ibnu Mas'ud, Allah melihat hati manusia dan Allah dapati hati para sahabat adalah sebaik-baik hati manusia. Karena itu Allah pilih, Allah angkat mereka sebagai wazir, pendamping yang mendampingi Rasulullah SAW. Dan ini Allah nyatakan dengan tegas dalam kitabnya yang mulia tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Salah kita dalam menerapkan Islam, dalam memahami dan mengamalkan Islam, dalam mendakwakan Islam, menyimpang dari manhaj para sahabat, dari pemahaman para sahabat, maka yang terjadi adalah kerusakan pada diri, pada keluarga, pada masyarakat kaum muslimin, pada manusia, pada negeri-negeri semuanya. Luar biasa. Tadi saya contoh satu. Kerusakan yang melebar. Sehingga seseorang dapat mengkafirkan puluhan juta kaum muslimin. Karena apa? Salah dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa salah? Karena tidak mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau begitu banyak telah menjelaskan kepada kita keutamaan, kemuliaan dan ketinggian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan mereka adalah orang-orang yang udulun, orang-orang yang adil, yang terpercaya di dalam agamanya, dalam ilmunya, dan amalnya, riwayatnya, dakwahnya, terpercaya mereka itu tidak syak lagi. Karena itu tidak ada yang memusuhi, membenci, menentang, membodohi para sahabat kecuali 3 golongan manusia. Tidak ada yang keempatnya saya sebutkan. Yang pertama adalah orang-orang munafiqun. Mereka yang Allah katakan dalam kitabnya yang mulia, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni kepada orang-orang munafiqun, aminu kama amana an-nas, berimanlah kamu bagaimana manusia telah beriman. Siapa an-nas di ayat yang mulia ini? Kita belum lahir. Kita bukan, karena kita belum lahir. An-nas di sini adalah para sahabat, yang orang-orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya di hari akhir. Lalu maka orang-orang munafikun mengatakan, anu'minu kama amana as-sufaha, apakah kita akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? As-sufaha bentuk jamak dari safih. Safih artinya diterangkan oleh para mufassirin yang sebelumnya oleh ahli bahasa, dia adalah orang-orang yang dhaif, yang lemah akalnya, yang tidak mengetahui dan tidak bisa menempatkan mana yang mudarat, mana yang maslahat, dan mana yang mudarat. Orang yang idiot, terjemahan bebasnya bodoh, tapi tafsir yang perinciannya orang dhaif akalnya.